Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Arif Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah linguistik umum dan kepada teman-temanku semuanya yang telah berpartisipasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Wiratama dengan NIM K1221011. Kemudian ada Pramujo Wisnu dengan NIM K1221057. Kemudian ada Safa Amanda dengan NIM K1221071. Yang terakhir ada Yunita Nur Lestari dengan NIM K1221081. Nah, untuk itu mari kita simak pembahasan Sejarah Analisis Wacana. Zelig Eshari 1952 mengungkapkan banyak persoalan kebahasaan yang tidak tersentuh oleh gramatikal kalimat. Dia mengemukakan perlunya mengkaji bahasa secara komprehensif. Aspek eksternal bahasa yang menyelimuti kalimat secara konseptual perlu dikaji untuk mendapatkan informasi. Sedangkan aliran linguistik pada waktu itu adalah aliran strukturalisme oleh Bloomfield 1887 sampai 1949 dan Dede Utomo 1993 dengan ajaran bahwa kajian linguistik harus menelaah bentuk dan substansi bahasa itu sendiri, bukan mengkaji lainnya. John Ford 1890 sampai 1960 menganjurkan linguis menelaah bahasa percakapan. Menurutnya, disinilah akan kita temukan kunci bagi pemahaman yang lebih baik dan luas tentang apa yang disebut dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu beroperasi. Ford 1935. Dari itulah lahir analisis wacana percakapan jual-beli oleh Mitchell. Setelah itu di Eropa, terutama Prancis, lahir karya analisis wacana baru dari ancangan semiotik strukturalis. Lalu di Amerika muncul pendekatan sosiolinguistik oleh Delhimes yang mengkaji masalah percakapan, komunikasi, dan bentuk sapaan. Lalu muncul lagi kajian bahasa, filsafat bahasa, dan etnografi oleh Austin dan Searle 1911 sampai 1960. Analisis wacana sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang jelas baru benar-benar berkembang pada awal tahun 1980. Pokok perhatian analisis wacana juga terus berkembang dan merebak pada persoalan yang banyak diperbincangkan orang-orang masa sekarang, seperti perbedaan gender, wacana politik, emansipasi wanita, serta sejumlah masalah sosial lainnya. Kedudukan analisis wacana. Analisis dalam wacana memiliki kedudukan tertinggi dalam linguistik. Stubb 1983 mengungkapkan analisis wacana merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa di atas klausa dan kalimat, dan karenanya mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih luas. Konsekuensinya, analisis wacana juga memperhatikan bahasa pada waktu digunakan dalam konteks sosial. Secara hierarkis, pendekatan bahasa dimulai lingkup kecil menuju besar, secara beruntun disusun sebagai berikut: analisis fonologi atau bunyi, kajian morfologi atau bentuk, analisis sintaksis atau kalimat dan gramatikalnya, analisis semantik atau makna, analisis pragmatik atau pemakaian bahasa dan konteksnya, analisis wacana atau kajian tentang kata, kalimat, makna, pemakaian, dan interpretasinya. Melakukan analisis diperlukan teknik analisis yang bersifat internal dan eksternal. Unit analisis internal diantaranya teks dan konteks, tema, topik, judul, aspek keutuhan wacana leksikal, gramatikal, dan semantik. Unit analisis eksternal diantaranya inferensi, presuposisi, implikatur, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks tutur. Sedikit atau banyaknya unit-unit yang dikaji tidak langsung menjamin kualitas analisis wacana, sebab kualitas analisis linguistik dipengaruhi oleh kemampuan dan profesionalisme analisis bahasa, ketinggian analisis, dan teknik dan metode analisis yang digunakan. Prinsip analisis wacana dibagi menjadi dua, yaitu prinsip analogi dan prinsip penafsiran lokal.
Prinsip analogi berfungsi menjelaskan gejala berbahasa yang berserakan. Contohnya, ketika analisis gramatikal tidak mampu menjelaskan tuturan berbahasa Jawa ndemok mati pada gardu listrik, maka disinilah dibutuhkan prinsip analogi untuk menjelaskan makna utuh kalimat itu. Wacana singkat ndemok mati berarti peringatan penting agar tidak menyentuh gardu listrik tersebut. Prinsip analogi diperlukan oleh para peneliti wacana sebagai piranti untuk menganalisis wacana yang mengandung banyak pengetahuan dan pengalaman. Prinsip analogi bisa diibaratkan pisau bedah untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam tubuh manusia. Prinsip penafsiran lokal atau prinsip interpretasi lokal digunakan sebagai dasar untuk interpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana. Konteks yang dimaksud adalah wilayah, area, atau lokal tempat wacana itu berada. Contohnya, poster Indonesia tidak siap perang tentu muncul pertanyaan yang dimaksud Indonesia itu siapa, perang apa, dengan siapa, dan lain-lain. Makna dari kata Indonesia adalah para atlet sepak bola. Oleh karena itu, perang dalam konteks ini yakni pertandingan sepak bola. Dalam hal lain, jika wacana dilahirkan dari konteks tuturan lisan, maka lawan bicara harus melihat konteks yang terdekat dengan lahirnya wacana lisan tersebut. Suseno, 1993. Metode analisis wacana dibagi menjadi 4, yaitu metode distribusional, pragmalinguistik, analisis konten, dan deskriptif. Metode distribusional adalah metode yang digunakan untuk tujuan analisis struktur wacana secara internal. Adapun teknik keruntutan dalam menganalisis wacana yakni teknik permutasi atau balik, teknik substitusi atau ganti. Teknik permutasi. Menurut Sudaryanto, teknik permutasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji kesejajaran atau kelancaran makna dalam rangkaian kalimat dan menguji ketegaran letak suatu unsur dalam susunan beruntun. Cara pembalikannya dilakukan dengan memindahkan wujud satuan sebagai satu keseluruhan. Contohnya adalah, Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta, tinggal di Desa Caturharjo, Sleman. Bila susunan kalimat dibalik, maka menjadi tinggal di Desa Caturharjo, Sleman. Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. Susunan kalimat hasil pembalikan di atas tidak jelas makna dan informasinya. Semestinya tautan kalimatnya sebagai berikut. Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. Bu Guru yang jadi juara itu tinggal di Desa Caturharjo, Sleman. Yang kedua adalah teknik substitusi. Menurut Sudaryanto, teknik substitusi adalah teknik analisis kalimat atau rangkaian kalimat dengan cara mengganti bagian atau unsur kalimat tertentu dengan unsur lain yang bersangkutan. Teknik ini digunakan untuk menguji keserasian makna dari suatu unsur dengan konteks internalnya. Contoh, majalah Jaka Lodang menerima sumbangan tulisan dan gambar dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tersebut. Menggunakan teknik ganti, menjadi majalah Kartini menerima sumbangan tulisan dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan. Yang diubah adalah tersebut, demikian tadi, demikian itu, dan itu. Bentuk yang bertanda atau tidak dapat mengganti unsur sebelumnya, yaitu redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan demikian. Bentuk yang tidak bertanda atau menunjukkan kata tersebut berkaitan dengan makna konteks. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tadi. Metode pragmalinguistik. Metode pragmalinguistik adalah gabungan antara analisis pragmatik dan linguistik atau struktural. Metode ini melihat wacana atas dasar statusnya sebagai satuan lingual atau struktur kebahasaan. Akan tetapi dalam analisisnya mengedepankan aspek-aspek pragmatik atau pemakaian bahasa secara langsung. Istilah pragmalinguistik kemudian dikenal luas dengan istilah pragmatik. Pragmatik dapat disejajarkan dengan la parole-nya, de Saussure, dan performance-nya Chomsky sebagai language as. Maka analogi dengan pendekatan itu, pendekatan pragmatik terhadap wacana perlu mempertimbangkan faktor nonverbal seperti
paralingual atau intonasi, nada, pelan, dan keras. Kinesik, gerak tubuh dalam berkomunikasi. Atau proksemik, jarak yang diambil penutur, dan kronesik atau penggunaan waktu dalam interaksi. Mempelajari pragma linguistik mencakup hal yakni deksis, tindak ujar, peranggapan, dan implikatur. Deksis adalah hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa. Kata-kata yang bermakna persona atau saya, tempat atau di sini, waktu atau sekarang, misalnya adalah kata yang bersifat deksis. Contoh, seorang pejabat pemerintah diminta membuka pameran lukisan dan mengawali pidatonya dan mengucapkan kalimat, "Saya suka lukisan-lukisan naturalisme." Kata saya dalam kalimat itu bersifat dektis, yaitu menunjuk pada persona yang mengucapkan kalimat itu atau pejabat. Sedangkan makna pragmatiknya, pejabat itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya juga tertarik dan tidak buta terhadap dunia lukisan, meskipun belum tentu ia benar-benar menyukai lukisan naturalisme. Masih di pameran lukisan, ketika sepasang muda-mudi melihat lukisan itu, tiba-tiba si wanita mengucapkan kalimat tersebut. Maka kata saya dan kalimat itu adalah wanita yang sedang melihat pameran lukisan bersama kekasihnya tadi. Makna pragmatiknya juga berubah. Betulan yang diucapkan wanita itu bisa mengandung makna minta dibelikan lukisan naturalisme tadi. Tindak ujar atau speak act adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikasi tertentu. Nah, dari sini tuturan atau ujaran yang dilakukan oleh penutur semata-mata tidak hanya asal bicara, melainkan terdapat sebuah fungsi komunikasi kepada lawan bicaranya. Menurut Bambang Kuswandipurwo tahun 1990, hal-hal yang bisa ditindakkan di dalam suatu percakapan sebagai fungsi komunikasi antara lain ada pertama, yaitu ada permintaan, kemudian ada perintah, terus ketiga ada ajakan, kemudian tawaran, dan penerimaan tawaran. Nah, konsep tindak ujar ini kemudian dikembangkan oleh Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, mengembangkan konsep tersebut. Nah, konsep tindak ujar ini dibagi menjadi 3 tindakan, yakni pertama adalah tindak lokusi, kemudian tindak ilokusi, dan tindakan perlokusi. Tindak lokusi berarti makna dasar atau referensi kalimat. Nah, tindak lokusi ini merupakan tindak ujar yang menyatakan secara langsung apa itu makna dari sebuah tindakan ujar. Nah, kemudian tindak ilokusi berarti tindak ujar yang isinya menyatakan sesuatu. Jenis komunikasinya bersifat interpersonal, sedangkan isinya mengandung tindakan. Nah, ini tindakannya seperti pertanyaan, pernyataan, tawaran, janji, permintaan, perintah, pujian, dan lain sebagainya. Kemudian tindak perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ujaran terhadap pendengar. Tuturan perlokusi mengandung maksud tertentu yang diinginkan oleh penutur agar terlihat dalam suatu tindakan. Jadi, berdasarkan penyampaiannya, tuturan dapat dibedakan menjadi 2, yakni tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Nah, tuturan langsung itu berarti tindak ujar yang langsung menyampaikan isinya, isi ujarannya. Lalu tindakan tindak ujar tidak langsung merupakan pengucapan suatu tuturan yang tujuan atau isinya itu masih menjadi di dalam sebuah tindakan ujarnya tersebut, yang hanya diketahui apabila penutur dan lawan tuturnya itu memahami konteks atau situasi tuturan yang sama. Nah, analisis konten. Metode analisis konten atau konten analisis atau analisis ini digunakan untuk menganalisis isi dari suatu wacana, misalnya karya sastra.
Lebih dari itu, kajian konten analisis juga dapat mengantarkan peneliti wacana untuk membuat inferensi yang dapat ditiru atau replicable dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Itu menurut Krippendorff tahun 1991. Singkatnya, analisis konten digunakan untuk menyusun interpretasi penelitian yang sesuai dan komprehensif sesuai dengan wacana, misalnya karya sastra. Sesuai dengan prosedurnya, langkah-langkah penelitian yang menggunakan metode analisis konten adalah sebagai berikut. Ini menurut Darmianti Zuhdi pada tahun 1998, ya ini adalah pengadaan data, yaitu penentuan suatu unit, penentuan sampel, dan perekaman atau pencatatan. Kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu reduksi data. Data yang kurang relevan dikurangi. Nah, kemudian inferensi, yaitu proses mengambil kesimpulan. Kemudian analisis, mencari isi dan makna simbolik. Nah, setelah mengambil kesimpulan, kemudian kita dapat mencari isi atau makna dari simbol-simbol dari data dalam wacana yang kita analisis. Kemudian masuk ke metode deskriptif. Metode ini menjelaskan data atau objek secara natural, objektif, dan faktual, apa adanya. Itu menurut Ari Kunto pada 1993. Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana umum. Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana umumnya berusaha membuat klasifikasi objek penelitian. Salah satunya yakni pada wacana surat kabar. Beberapa peneliti deskriptif umumnya akan mencari atau memutuskan, memilih, dan kemudian mengumpulkan satu atau dua jenis wacana dalam surat kabar. Untuk selanjutnya, jenis wacana yang sudah ditentukan objek penelitian tersebut dianalisis melalui pendekatan deskriptif. Nah, langkah-langkah analisis deskriptif yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu wacana surat kabar antara lain misalnya, yang pertama memilih dan menentukan jenis wacana yang akan diteliti. Kemudian menentukan unit analisis. Analisisnya salah satu yang dipilih adalah kalimat yang mengandung referensi. Nah, kemudian setelah memilih dan menentukan jenis wacana, kemudian menentukan unit analisis, barulah mendeskripsikan atau menganalisis suatu data. Sejumlah rangkaian kalimat yang terpilih kemudian diklasifikasi dan direduksi untuk mendapatkan data yang valid dan reliable.